Sebelum kita mulai, kita mau doa yuk. Kita doa bersama. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan kepada setiap dari kami yang kecil, lemah, tidak berdaya. Bapa, kami penuh dengan dosa, pelanggaran. Kami tidak layak, biarlah Engkau yang selalu memampukan kami. Engkau yang selalu memanggil, menuntun kami, mengikat kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami tidak pernah terhempas dari hadirat-Mu. Bapak, biarlah di malam hari ini kami dapat menerima benih firman-Mu dengan sepenuhnya, dengan sempurna, sehingga pengenalan akan Engkau dapat semakin dalam dan kami dapat semakin bertumbuh dalam iman. Bapak, kami mohon ampun untuk segala dosa pelanggaran kami. Biarlah darah Yesus Kristus, firman-Mu, dapat mencuci bersih, melayakkan kami untuk datang di hadapan tahta-Mu. Bapak, buka hati kami, lembutkan hati kami, biarlah segala kekerasan kepala apapun itu yang bukan daripadamu, segala kegelapan yang kami miliki dapat dienyahkan sepenuhnya. Biarlah kemuliaan dan kedahsyatanmu melingkupi setiap dari kami. Bapak, kami berdoa biarlah Engkau yang sertai hamba-Mu yang tidak layak dan tidak mampu. Biarlah hanya firman kebenaran-Mu saja yang ditaruh di mulut hamba-Mu dan tidak ada campuran pemikiran manusia apapun yang disampaikan. Dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk tema bulan ini buat Jojo itu adalah tentang identitas dan panggilan hidup, ya. Jadi judul hari ini adalah Who am I? Itu siapakah aku? Ya, Who am I? Who are you? Nah, kita mau lihat bersama 1 Timotius 1 12 sampai 17. 1 Timotius 1 12 sampai 17. 1 Timotius 1 12 sampai 17. Satu, oh, oh iya, sorry, nutup ya. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, 1, 2, 3. Menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan sebuah kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja sekala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini semua seperti kita hari ini, saudara. Pengakuan Rasul Paulus tentang identitas dirinya, di mana dia bagi, yaitu sebelum dia bertemu Yesus, setelah bertemu dengan Yesus. Bukankah ini diri kita hari ini, saudara? Pengakuan ini diberikan tidak lama menjelang kematiannya. Alkitab menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk mengenal Alkitab. Terlebih lagi, kita pun harus mengenal diri kita masing-masing. Kenapa penting untuk mengenal diri kita masing-masing? Untuk keselamatan diri kita masing-masing. Contohnya, kalau secara jasmani, untuk menjaga, melindungi diri kita dari virus, kita perlu mengerti, mengenal jenis virus tersebut. Betul nggak, saudara? Dan kita pun harus tahu bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya. Demikian pun hal rohani, dengan mengenal diri kita dengan benar, ini adalah untuk keselamatan setiap dari kita. Hal terpenting, yang paling besar, yang perlu kita kenal adalah pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Lewat firman Tuhan. Dan firman ini membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Sudah baca di rumah aja. Maka untuk kita dapat mengenal diri kita dengan benar, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu dengan benar. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak bisa mengenal diri kita dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar, itu artinya mengenal Tuhan secara pribadi. Dengan perjumpaan secara pribadi, dengan mengalami Tuhan secara pribadi. Artinya kita mengenal Tuhan dan kita pun dikenal oleh Tuhan. Jadi identitas diri kita yang sebenarnya itu berdasarkan penilaian Tuhan. Jadi siapakah aku? Berdasarkan penilaian Tuhan, itulah identitas sejati kita. Jika kita mengaku bahwa kita mengenal Tuhan, tapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya ini belum mengenal Tuhan dengan benar. Referensi Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23, di hari akhir, di saat penghakiman terakhir, akan banyak orang percaya yang mengaku telah melakukan banyak hal dalam iman, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku pembuat kejahatan. Bagaimanakah pengenalan kita terhadap Tuhan saat ini? Apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi? Atau mengenal hanya sebatas pengetahuan di kepala? Apa itu mengenal Tuhan secara pribadi? Ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan salib Kristus. Kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan, dengan takut akan Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi dengan menyangkal diri, mematikan diri lama kita, dan sepenuhnya hanya mengikut kehendak Tuhan. Jika kita hidup penuh dengan salib, barulah kita mengenal Tuhan dengan sempurna. Matius 7 ayat 21 referensi. Matius 7 ayat 21, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 7 ayat 21, juga Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 kita mau baca bersama. Matius 16 ayat 24. Nah, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata menyangkal dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah aparneomai. Aparneomai. Artinya apa? Melupakan sepenuhnya identitas lama diri kita. Melupakan sepenuhnya identitas diri kita yang lama. Jadi tidak lagi diingat, tidak ada lagi diri kita yang lama. Arti yang kedua, memutuskan sepenuhnya hubungan dengan diri lama kita. Memutuskan sepenuhnya hubungan dengan diri lama kita. Jadi untuk mengenal Tuhan dengan sempurna, dengan penuh, untuk kita pun dikenal, pertama, apa langkahnya saudara? Menyangkal, yaitu melupakan identitas lama kita. Putusin hubungannya dengan identitas lama kita. Lalu setelah itu Yesus meminta kita untuk memikul salib. Memikul dalam bahasa Yunani itu adalah airo. Airo. Ini adalah memikul. Airo berarti bangkit dan mengambil. Memikul apa yang telah diberikan. Bangkit
dan memikul apa yang telah diberikan. Jadi ketika Tuhan bilang kita memikul, kita harus bangkit, ambil salib itu. Salib dalam bahasa Yunani adalah stauros. Salib adalah stauros. Kata stauros ini artinya hukuman mati yang paling kejam dan brutal. Ini dialami oleh Yesus Kristus. Jadi waktu Tuhan bilang, sangkal, aparneomai, lupakan diri kita yang lama. Lalu bangkit, ambil salib, yaitu hukuman mati yang brutal. Yaitu artinya diri kita mati. Tidak diingat lagi, diputuskan hubungannya. Baru setelah ini semua kita bisa mengikut. Ini syarat mutlak, saudara. Dua ini. Tanpa keduanya tidak bisa mengikut Yesus. Mengikut adalah akoloteo. Akoloteo. Artinya mentaati perintah, menjadi satu, berada bersama dengan. Jadi mentaati perintah, menjadi satu, berada bersama dengan Tuhan. Tentu saja saudara ya. Jadi di akhir zaman banyak orang yang hanya mengaku. Mereka hanya mengenal Tuhan sebatas pengetahuan di kepala. Tapi kehidupan dan hati mereka jauh dari Tuhan. Kehidupannya tidak ada salib Kristus. Tidak mau menyangkal, tidak mau melepaskan diri lamanya, tidak mau mati diri lamanya, tapi mengaku percaya Yesus. Ya. Kita lihat Roma 1 ayat 21, orang seperti ini dikatakan di Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, jadi walaupun mengenal, ya betul, tahu Yesus, mengaku Yesus, tapi di dalam hidupnya tidak ada salib. Matius 15 ayat 8, referensi Matius 15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Walaupun di bibirnya memuliakan, tapi dikatakan hatinya jauh dari Tuhan. Artinya tidak ada aparneomai, tidak ada airo, tidak ada salib, tidak ada stauros. Maka dengan pengenalan yang benar pada Tuhan kita dapat mengenal identitas sebenarnya kita. Kalau kita mengenal diri kita dengan benar, siapa diri kita, makin mengenal Tuhan, makin belajar firman, bukankah kita semakin sadar bahwa kita orang berdosa, saudara? Semakin belajar firman, bukankah kita sadar betapa kita itu makhluk yang sangat lemah, tidak layak, dan betapa kasih Tuhan begitu besar menerima kita, menyelamatkan kita. Orang yang celaka, yang seharusnya masuk ke neraka. Semakin belajar firman Tuhan dengan benar, semakin kita tidak bisa berhenti memuji dan bersyukur. Dan karena kita berhutang besar pada Tuhan, kita tidak bisa berhenti untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan dalam ketaatan. Pengakuan Rasul Paulus terhadap dirinya, kita lihat di Roma 7 ayat 24, Roma 7 ayat 24. Dia berkata apa? Kita baca, aku manusia apa? Celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus bisa mengaku seperti ini karena dia memiliki pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan bersama identitas kita masing-masing. Tapi berdasarkan sudut pandang Tuhan. Identitas seperti apa yang Tuhan kehendaki dari setiap kita masing-masing. Kita akan melihat dari tiga poin. Ya. Poin yang pertama, apakah saya orang benar atau orang berdosa?
Gambaran apa yang kita miliki tentang diri kita hari ini? Ada sebuah kisah cerita mengenai bebek buruk rupa. Pernah dengar? Ugly Duck, The Ugly Duck. Kisah yang cukup terkenal. Jadi ada sebuah peternakan kecil, lalu ada seekor anak itik menetas dari telur yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ia memiliki bulu-bulu abu-abu kusam, jelek tampilannya. Sedangkan saudara-saudaranya semua berbulu kuning cerah. Karena penampilannya, ia sering diejek, dijauhi oleh hewan-hewan lain di peternakan itu. Mereka panggil si bebek buruk rupa. Merasa sedih dan tidak diterima, ia memutuskan untuk pergi mencari tempat di mana ia bisa diterima. Dalam perjalanannya, ia menghadapi musim dingin yang berat, tetapi ia terus bertahan. Ketika musim semi tiba, ia menemukan sebuah danau yang indah. Di sana, ia melihat sekumpulan angsa yang anggun. Saat ia mendekati air, ia melihat bayangannya sendiri. Ia terkejut. Ternyata ia telah berubah menjadi seekor angsa yang sangat cantik. Angsa-angsa lain pun menyambut dengan hangat. Akhirnya bebek yang tadi dikatakan bebek jelek ini menemukan tempat di mana ia berasal, tempat ia diterima dan dicintai. Pernah dengar kisah ini? Ini cukup terkenal zaman masa kecil, The Ugly Duck namanya. Ya. Bebek buruk rupa berada dibesarkan di lingkungan yang keliru. Sehingga ia memiliki sudut pandang yang keliru akan dirinya. Identitas sebenarnya ia adalah seekor angsa yang cantik, yang anggun. Tapi ia mengira dirinya adalah bebek yang jelek. Lingkungan di mana kita berada. Bagaimana kita dibesarkan. Mempengaruhi sudut pandang diri kita dan identitas diri kita masing-masing. Ada yang dibesarkan di lingkungan yang selalu membenarkan dirinya. Sehingga ketika tumbuh besar, ia menjadi seseorang yang selalu merasa lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat hanya dari lingkungan dunia ini adalah identitas yang palsu, saudara. Maka kita harus melihat identitas kita yang sebenarnya, yang sejati di mata Tuhan. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kata ujilah dalam bahasa Yunani adalah peirazo. Peirazo. Artinya menguji, membuktikan kondisi iman kita dari kejadian yang terjadi. Bagaimana kita bereaksi dan buah apa yang dihasilkan untuk mengetahui kondisi iman kita masing-masing. Tadi yang kita baca di awal, Rasul Paulus memberikan pengakuan tentang identitas dirinya. Tapi setelah ia bertemu dengan Yesus, ia berubah 180 derajat menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Karena ia menerima belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Kita lihat 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Saya bacakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi seharusnya yang benar, semakin kita mempelajari firman, semakin kita menyadari bahwa kita itu lemah, tidak berdaya dan berdosa. Dan semakin kita menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan yang menganggap kita setia. Oleh karena itu Tuhan mempercayakan pelayanannya kepada kita. Inilah rahasia bagaimana Rasul Paulus dapat bersyukur
dan selalu setia dalam pelayanannya sampai akhir hayatnya. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi sebenarnya apakah kita orang berdosa atau orang benar? Tapi dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Banyak orang percaya yang menjadi seperti Farisi, orang-orang Farisi, menjadi Farisi rohani, menghakimi orang lain, tapi tidak memeriksa kondisi imannya sendiri. Mereka menganggap diri mereka benar, menunjuk orang, menyalahkan orang lain, menganggap diri selalu menjadi korban. Bahkan ini terjadi di gereja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semakin banyak orang tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dari luar, mereka tampak menjalani kehidupan iman. Mereka pun beribadah. Tapi dengan menggunakan kedagingan dan humanisme. Tidak beribadah dalam roh dan kebenaran. Akibatnya, karena tidak memiliki pengenalan yang benar, mereka beribadah dalam imajinasi dan pengertian diri sendiri. Jadi mereka punya standar tentang Tuhan berdasarkan pengertian diri sendiri. Buahnya selalu menyombongkan diri, menyebabkan perpecahan, tidak dapat beribadah dalam roh dan kebenaran. Ini yang Alkitab katakan, saudara. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Oke. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah. Jadi secara lahiriah, secara tampak luar beribadah. Orang percaya, orang beriman. Tapi di dalam hidupnya tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Lalu 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. 1, 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Perbedaan antara Mesir dan Kanaan adalah sumber air. Di Mesir, orang-orang dapat mengambil air dari sungai Nil sesuai kehendak mereka. Dan mereka pun akibatnya memuliakan diri, memuliakan menyembah sungai Nil. Sedangkan di tanah Kanaan, orang-orang memperoleh air hanya dari langit. Untuk memperolehnya, mereka harus berdoa. Menantikan air turun dari sorga. Orang Mesir rohani bisa siapa saja termasuk kita hari ini. Apakah kita mengambil air dengan cara kita sendiri? Sesuka hati kita sendiri? Mengambil air dari dunia? Atau kita mengambil menantikan air yang datang dari sorga? Poin kecil pertama. Kita adalah sebenarnya orang yang berdosa dan lemah daripada yang bahkan kita sadari. Kita adalah sebenarnya orang yang berdosa dan lemah lebih dari yang kita sadari. Siapapun kita, pada dasarnya adalah manusia berdosa. Namun kasih karunia Tuhan membantu kita untuk tidak berdosa. Walaupun kita sudah diselamatkan, kita menerima Yesus, kita percaya Yesus, tapi benih dosa ini tetap ada di dalam diri kita, saudara. Karena kita masih dalam bentuk tubuh yang jatuh ini. Masih ada benih dosa di dalam diri kita. Dan dapat bertumbuh di saat kita memberikan celah.
Jadi bukan sudah aman, saudara. Belum aman. Kecuali kita udah masuk ke surga. Selama masih di bumi ini, benih dosa ada dalam diri kita. Maka, agar benih dosa tidak bertumbuh, kita harus bertumbuh dalam iman. Pertumbuhan iman ini hanya dapat terjadi oleh Allah. 1 Korintus 3 ayat 7 berkata, Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 7. Lalu kita mau lihat 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Semuanya bisa lihat layar? Atau ada yang ketutup? Bisa ya? Ketutup kok Ang Ciute bisa lihat? Sedikit, gimana tuh? Oh nggak apa-apa. 1 Yohanes 3 ayat 9 kita baca ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir. Jadi benih dosa ada saudara. Tapi supaya kita tidak membiarkan benih itu tumbuh harus diberikan benih Allah. Diganti gitu. Ditutupin terus, diredam terus, diredam. Kalau terus diisi dengan firman maka otomatis tidak bisa berbuat dosa lagi. 1 Timotius 1 ayat 15. Saudara boleh tulis 1 Timotius 1 ayat 15. Rasul Paulus pun berkata bahwa akulah yang paling berdosa, saudara. Hari ini pun kita harus memiliki pengakuan yang sama. Bahwa kitalah orang paling berdosa. Merendahkan hati, menyadari betapa lemah dan berdosanya kita setiap hari. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Jadi kita harus menyadari bahwa semua hanya karena kasih karunia. Walaupun pada dasarnya dengan kondisi kita sebagai manusia yang telah jatuh, kita masih hidup di bumi ini, kita juga belum disempurnakan, tapi kasih karunia Tuhan yang memampukan dan menutupi segala dosa dan kelemahan kita. Maka dikatakan di Alkitab, semakin kita lemah, semakin besar kasih karunia yang Tuhan curahkan. Luar biasa nggak saudara? Kalau nggak ada yang layak. 2 Korintus 12 ayat 9. Itu referensinya. 2 Korintus 12 ayat 9. Semakin kita lemah, semakin besar kasih karunia Tuhan menutupi kita. Poin kecil kedua, kita adalah ciptaan yang paling bernilai dan mulia di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan yang paling bernilai dan mulia di mata Tuhan. Kita lihat Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Ya, 139 ayat 14. Ya, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa nggak saudara? Itulah identitas sejati kita di hadapan Tuhan. Kita itu ciptaan yang paling bernilai dan paling mulia. Ini ada sebuah cerita nyata terjadi 40 atau 50 tahun yang lalu di Korea. Ada sebuah pulau kecil di Korea. Setiap ada badai, lalu badai ini surut, banyak perabotan keramik yang muncul mengapung di laut, saudara. Nah, penduduk di pulau itu berpikir, wah ini pasti perabotan datang dari perahu yang karam. Nah, tapi mereka ini orang-orang yang sangat mistis atau superstitious gitu, sangat mistis. Jadi mereka menganggap, wah ini kapal yang karam berarti ada korban jiwa. Jiwa-jiwa mereka pasti terjebak di dalam perabotan ini. Nah, karena mereka beranggapan seperti demikian, lalu mereka tidak mau memungutnya karena dipercayakan bahwa kalau pegang perabotan ini atau dibawa pulang ke rumah, nasib mereka akan jadi buruk. Yang mereka lakukan, mereka hancurkan semua perabotan keramik itu setiap kali mengapung ke laut. Nah, suatu hari ada seseorang datang ke pulau tersebut. Orang ini mistis.
Jadi dia dengan santainya dia pungut ketika menemukan si perabot keramik. Dan saat itu dia menemukan sebuah mangkok. Ia bersihkan, ia bawa pulang, ia jadikan wadah makanan anjing. Ya, wadahnya Shiro. Ya, dibawa pulang jadi wadahnya anjing, makanan anjing. Nah, suatu hari temannya dari Seoul datang mengunjungi. Kebetulan temannya ini adalah pegawai pemerintahan. Ya, bekerja di kantor pemerintahan dan ia melihat mangkok tersebut. Dia melihat, wah ini bukan mangkok biasa. Dia ambil, dia minta, dia bilang mau bawa ke lab untuk diteliti. Setelah diteliti, ternyata mangkok tadi itu bernilai 300.000 US dollar. Berarti berapa hari ini? Hah, berapa? Yang cepat di banker. Berapa? 300.000 US dollar. 5 miliar. Mangkok 5 miliar, saudara. Ya. Dan ternyata usia mangkok ini 3.000 tahun. Ya, jadi ada kapal karam 3.000 tahun lalu terkubur. Jadi setiap ada badai, si badainya membawa si perabot ini ke atas, saudara. Akhirnya mangkok ini diambil, dipajang di museum di Korea. Bayangin mangkok 5 miliar malah sama penduduk di sana diapain, saudara? Dihancurin. Karena tidak mengerti nilainya. Kita semua bagikan mangkok yang sebelumnya dipakai untuk makanan anjing. Tidak layak. Jadi identitas nilai kita semua tergantung kepada siapa yang melihatnya. Setan dan dunia mencoba untuk menghancurkan identitas kita. Menghancurkan diri kita. Di mata dunia, kita ini seperti mangkok tempat makanan anjing. Tapi di mata Tuhan, kita adalah ciptaan yang paling berharga dan mulia. Amin. Makanya di dunia selalu membuat merasa down, dihina, dibully, ya kan? Ini kan umum kan terjadi di dunia, bahkan di sekolah yang masih kecil, yang apa masih muda belia, kan ada kan bully-bully, dihina-hina gitu kan? Ah, dengan kata kasar, ah lu apa lu? Ah lu skibidi ya, skibidi ya. Dasar lu skibidi. Dunia akan selalu membuat identitas kita seperti itu, saudara. Ya lu nggak berharga lu, dasar orang bodoh. Orang ada yang susah, sayang sama lu orang terbuang. Itu yang dunia berikan kepada kita. Identitasnya jadi seperti itu di dunia. Di dunia ini, upah kerja seseorang atau gaji seseorang dinilai berdasarkan kemampuan dan kepintarannya. Betul nggak? Makanya orang-orang berusaha untuk memperoleh gelar yang tinggi. Semakin tinggi, semakin bagus gitu kan di mata dunia. Tapi Tuhan tidak menilai dengan demikian. Tuhan tidak menilai berdasarkan apa yang kita lakukan dan identitas diri kita di dunia ini. Di USA, bagi negara USA, mereka itu punya peraturan di mana mereka menghargai satu tentara lebih dari apapun. Jadi kalau ada tentara yang tertawan, jadi tawanan, mereka rela tukarkan apapun, bayar berapapun untuk selamatkan satu tentara itu. Itu USA ya saudara ya. Kalau Indonesia, bahkan pernah terjadi, mereka tukar satu tentara yang ditawan punya mereka dengan 100 tentara musuh. Jadi mereka tangkap 100 tentara musuh, mereka rela tukarkan 100 itu untuk ambil satu tentara mereka. Saking berharganya. Nah tapi untuk Korea Utara berbeda saudara. Mereka tidak menghargai tentaranya. Bahkan di Korea Utara kalau ada yang mati lagi nanjak apa lagi manjat tembok pertahanan terus ketembak misalnya mati di atas tembok gitu ya. Sampai berbulan-bulan gak dibersihin mayatnya. Dibiarin busuk di atas tembok. Jadi milik siapakah kita hari ini? Apakah kita milik dunia atau milik sorga saudara? Apakah setan memperhitungkan jiwa saudara? Apakah jiwa saudara berharga di mata setan? Di mata dunia? Kita semua adalah warga kerajaan sorga. Kita semua adalah miliknya Tuhan.
Saking Tuhan sayangnya kepada kita semua, dia sampai berikan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan posisi kita. Itulah betapa berharganya kita. Filipi 3 ayat 20 referensi, Filipi 3 ayat 20 yang tentang kita warga kerajaan surga, Filipi 3 ayat 20, Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk gantikan kita semua. Supaya yang percaya tidak binasa, kita semua dapat hidup kekal. Jadi mulai hari ini, jangan kita menganggap bahwa diri kita tidak berharga. Dan sadarilah bahwa di mata Tuhan kita adalah ciptaan yang paling berharga dan paling mulia. Walaupun kondisi kita adalah masih berdosa, saudara. Dengan tubuh jasmani. Seperti mangkok keramik tadi. Tempat asalnya bukan sebagai makanan anjing. Tapi tempat mangkok ini adalah tempat yang jauh lebih baik. Museum kan kalau dicerita ini. Kalau kita berasal dari mana? Di mana tempat yang lebih baik, saudara? Karena kita berasal dari surga, makanya di dunia kita tidak dihargai, tidak dianggap bernilai. Mengerti ya saudara ya analoginya? Jadi memang itulah jalan hidup orang percaya di dunia ini. Karena ini bukan tempat kita, saudara. Maka dunia menganiaya, menghina, menghancurkan kita. Tapi Tuhan ingin bawa kita ke tempat asal kita yang paling indah dan mulia. Ke tempat sejati, rumah kita, yaitu kerajaan Allah. Inilah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Yesaya pasal 9 ayat 16. Yesaya pasal 9 ayat 16. Yesaya pasal 9 ayat 16. Ya, kita baca 1, 2, 3. Telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap. Betapa berharganya jemaat kudus di mata Tuhan sampai dia lukiskan kita di telapak tangannya. Dijaga selalu di dalam lingkup mata Tuhan. Seperti seorang tua yang menjaga bayinya, ya kan? Kan ada kan orang tua kan misalnya lagi sibuk nih di dapur nyuci piring, misalnya bayinya ditaruh di pinggir. Apakah si ibu itu tidak selalu melihat ke bayinya, saudara, walaupun cuci piring? Ya kan? Pasti kan sambil cuci piring, gitu kan? The moment bayinya, apa yang akan ibu itu lakukan? Lari dan tinggalkan piringnya kan? Bahkan mungkin sampai jatuh dia lari tanpa berpikir. Itulah Tuhan kita, saudara. Atau ada yang, bentar ya, pancinya belum bersih. Gitu. Kan enggak kan, saudara ya. Jadi kita harus percaya, walaupun aku lemah, walaupun aku berdosa, tapi karena Yesus, kini saya menjadi orang paling berharga di mata Tuhan. Kita telah dijadikan anak-anaknya Bapa di sorga. Kata Alkitab, kalau orang tua jasmani aja bisa melupakan anaknya, orang tua jasmani menjaga kita dengan sedemikian rupa, apalagi Bapa kita di sorga, saudara. Di saat kita berseru, apakah Bapa akan tidak mendengar, saudara? Yohanes 1:12 referensi, kita semua dijadikan anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita siapa sekarang, saudara? Anak-anak Allah. Tuhan pencipta segalanya, raja di atas segala raja, yang kita panggil dia Bapa. Yang dapat berseru kapanpun di saat kita mau mendekat dengan doa. Poin besar kedua. Poin yang akan kita renungkan untuk melihat siapakah diri kita. Apakah aku manusia lahiriah atau manusia batiniah? Apakah saya manusia batiniah atau manusia lahiriah? Dua Korintus 4, 16 sampai 18. Kita baca bersama 2 Korintus 4, 16 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kata lahiriah di sini dalam bahasa Yunani adalah exo atau bahasa Inggrisnya outward. Artinya di luar pintu, tanpa atau without, bagian luar. Di luar pintu, tanpa atau without, bagian luar. Kata Yunani batinia itu adalah esothen. Esothen. Dalam bahasa Inggris inward. Inward. Artinya bagian dalam, dari dalam. Bagian dalam, dari dalam, atau jiwa. Bagian dalam, dari dalam, atau jiwa. Rasul Paulus berkata bahwa sisi batinianya ingin beribadah, ingin melakukan hal yang benar, ingin menyembah Tuhan. Tapi sisi lahiriah nggak mau. Sisi lahiriah lebih suka hal-hal yang jasmani, yang duniawi. Maka terjadilah peperangan di dalam dirinya Rasul Paulus. Bukankah ini semua dari kita, saudara, setiap hari? Kita lihat Roma 7, 22 sampai 23. Roma 7, 22 sampai 23. Yuk, 1, 2, 3. Aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota. Inilah peperangan kita setiap hari, saudara. Kita tahu hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi tubuh jasmaninya nggak mau bekerja sama, saudara. Hari ini, dari sisi lahiriah atau dari sisi luar, kita semua punya gambaran masing-masing. Kalau di gereja, kita pun punya jabatan dan gambaran masing-masing. Ada yang dari luar seorang pendeta, ada yang dari luar seorang penatua, ada yang dari luar seorang diaken, ada dari luar jemaat, pekerja, dan sebagainya, pemimpin. Tapi pertanyaan,
benar nggak sih? Kata sifatnya rohania nggak sih? Rohani ya? Kan kalau Inggrisnya spiritual. Kalau Indonesia rohaniah kah? Ada nggak sih kata rohaniah? Ada. Ya pokoknya sisi, maksudnya ngerti ya, spiritual gitu ya. Nah sama seperti sisi lahiriah dan sisi batiniah harus jadi satu dalam firman, maka daging pun harus mengikuti roh. Ya. Saudara boleh tulis referensi 1 Korintus 2 10 sampai 16. Ini berbicara mengenai sisi daging dan sisi roh. Ya. Manusia duniawi. Ya, tadi ayatnya 1 Korintus 2 10 sampai 16. Saudara nanti baca di rumah 1 Korintus 2 10 sampai 16. Manusia duniawi atau manusia daging, Alkitab katakan tidak dapat mengerti firman Tuhan. Hanya manusia roh yang dapat mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah roh. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. 14. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi untuk kita dapat menjadi satu dengan Tuhan, untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan benar, untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, kita harus menjadi manusia roh. Yohanes 4 ayat 24, referensi Yohanes 4 ayat 24, bahwa Tuhan adalah roh, Allah itu roh. Maka siapapun yang menyembah, Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka seluruh ibadah kita, seluruh pujian, seluruh doa, pelayanan, semua harus dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Walaupun secara jasmani kita melakukan, saudara, tapi harus disertai dengan roh dan kebenaran. Jadi sisi jasmani mengikuti sisi rohani. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Seberapa nyatakah dunia roh bagi kita? Seberapa nyatakah dunia roh bagi kita? Mana yang lebih nyata? Dunia jasmani atau dunia roh buat saudara? Mana yang lebih nyata? Sisi jasmani atau sisi rohani? Alkitab kasih tahu kita. Alkitab kasih tahu kita bahwa dunia roh lebih nyata karena semua yang kelihatan bersifat sementara dan fana. Ini semua hanya imajinasi, saudara, yang kita lihat dengan mata. Ini semua imajinasi. Berlalu. Betul nggak, saudara? Kayak mimpi kan ini semua? Hari ini kita ketemu tanggal 10 jam segini. Ini udah gak akan terjadi lagi, saudara. Seperti ilusi yang telah terjadi. Tapi kita, karena kalau kita jadi manusia duniawi, kita anggap ini semua nyata, saudara. Makanya kalau manusia duniawi melihat dunia roh, dianggap suatu kebodohan. Wah, apa-apaan sih? Udah lu, gak usah gitu-gitu, lu superstitious lu misalnya. Fanatik lu, gitu kan. Orang dunia berkata seperti itu. Tapi yang nyata, yang kekal yang mana, saudara? Dunia roh. Makanya di saat seseorang meninggalkan dunia ini, yaitu tubuhnya terpisah dari jiwa dan roh, sebenarnya dia masuk ke dunia yang sebenarnya. Seperti bangun dari mimpi kan? Ini kan mimpi semua ini. Jadi mana yang lebih nyata untuk saudara hari ini? Mana yang lebih nyata hari ini untuk kita semua? 2 Korintus 4 ayat 18, kita lihat 2 Korintus 4 ayat 18. Sadarkan saudara, siapa yang di sini sedang berbeban berat sekali, dihimpit segala macam masalah. Sadarkah itu semua seperti mimpi? Hanya satu hembusan nafas berakhir, saudara nggak bawa masalah itu lagi, betul? Tapi bukan berarti saudara bunuh diri ya. Bunuh diri masalahnya dibawa selamanya saudara ke neraka. Ya. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ini semua ilusi, saudara. Seperti mimpi, imajinasi yang terjadi sesaat saja. Mimpi kayak gitu kan? Sesaat hilang.
Sama seperti dunia ini memiliki hukum, dunia roh juga memiliki susunan dan peraturan. Jika kita melanggar hukum di dunia jasmani, kita akan menerima hukuman di dunia jasmani. Demikian pula dunia roh. Dunia ini memandang identitas kita dengan keliru. Mungkin kita dianggap yang paling hina di dunia ini, tapi di dunia roh, ingat saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang terbesar. Bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Tuhan kirim malaikat untuk melayani anak-anak Allah. Kita lihat Ibrani 1 ayat 4 dan ayat 14. Ibrani 1 ayat 4 dan ayat 14. Kita lihat Ibrani 1 ayat 4 dulu. 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kita lebih jauh lebih tinggi daripada siapa saudara? Malaikat. Lalu ayat 14. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi malaikat diberikan kepada kita untuk apa saudara? Melayani siapa? Kita semua. Namun karena kondisi kita yang masih dalam bentuk daging, dalam bentuk jasmani, masih terkurung tubuh ini, kita jadi lebih lemah daripada malaikat. Karena malaikat adalah makhluk roh. Kita dipenuhi keterbatasan karena tubuh jasmani ini. Sehingga seolah-olah malaikat jadi lebih tinggi daripada kita. Maka kita mengatakan saudara, semua ciptaan sedang menantikan waktu di mana anak-anak Allah dinyatakan. Itu adalah saat pembebasan tubuh kita. Saudara mau hidup dengan tubuh ini terus? Penuh dengan kelemahan. Roma 8, 22 sampai 23. Roma 8, 22 sampai 23. Roma 8, 22 sampai 23. Boleh dibaca? Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus merasakan semua keterbatasan, merasakan rasa sakit, merasakan kesedihan, merasakan kesepian. Yesus pun harus pergi ke toilet, dan dia pun mati dibunuh dengan tragis. Dia mengalami cobaan seperti yang kita alami, tapi bedanya dia tidak memiliki dosa. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini dengan rupa terbatas seperti kita, saudara? 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, memberikan teladan bagi kita. Supaya kita mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Di dalam keterbatasan tubuh jasmani ini, kita diberikan kesempatan yang terbatas untuk mengenal dan percaya Yesus dengan benar. Jadi sekali lagi di dalam keterbatasan kondisi kita yang terbatas ini, selama kita di bumi ini, inilah satu-satunya kesempatan kita untuk mengenal dan percaya Yesus dengan benar. Karena setelah pembebasan tubuh ini, nggak ada lagi kesempatan. Semua sudah ditentukan berdasarkan apa yang kita lakukan di saat kita masih di dalam keterbatasan ini. Referensi Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Maka segala keputusan, segala kesempatan, segala tindakan yang kita lakukan di dunia ini dengan keterbatasan kita ini, itu terikat sampai ke sana. Jadi, apakah kita sosok rohani atau sosok kedagingan? Tidak peduli betapa kaya, sukses, pintar di dunia jasmani. Ini semua akan lenyap. Maka kita harus menjaga
sisi dalam dengan benar, sehingga sisi luar kita pun ikut terpelihara tanpa celah selama hidup di dunia ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita harus menyadari bahwa di dalam dunia roh sedang terjadi peperangan yang besar. Bahkan saat ini pun sedang terjadi peperangan yang besar. Contohnya, saudara ngantuk. Itu kan jasmani saudara lagi perang sama rohani kan? Perang. Dimulai dari setan Lucifer yang berontak melawan Tuhan. Ia ingin menjadi lebih tinggi dari Tuhan. Ia dihakimi, dilemparkan ke dunia. Mulai dari saat itulah peperangan dunia roh dan dunia jasmani terus terjadi. Dan peperangan ini baru berakhir di saat Yesus datang kembali. Jadi kita nggak boleh lengah, saudara. Setiap momen adalah perang rohani. Peperangan rohani ini bergantung kepada susunan waktu di dunia jasmani ini. Jadi tolak ukur perang ini berakhir dari dunia ini, saudara. Dalam arti sejarah dunia ini kan terus berputar. Di dalam sejarah dunia ada sejarah penebusan. Di saat sejarah ini berakhir, peperangan ini pun berakhir. Maka kita harus dapat melihat hubungan antara sejarah penebusan, sejarah dunia, dan dunia roh. Ini semua selalu berhubungan. Sejarah penebusan bukan hanya tentang keselamatan, saudara, tapi juga tentang kemenangan peperangan roh. Kita harus menjadi bagian di dalam pekerjaan penebusan Tuhan. Di mana pekerjaan penebusan ini berhubungan langsung dengan peperangan roh yang sedang terjadi. Segala sesuatu di dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita, terjadi dengan alasan. Tidak ada yang kebetulan. Segala penderitaan yang kita alami, ini adalah bagian dari peperangan roh yang sedang terjadi. Maka sebagai umat percaya, kita harus hidup dalam roh dengan mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia roh? Ini berhubungan dengan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melayani, apakah kita membaca Alkitab. Semua ini berhubungan dengan peperangan roh yang sedang terjadi. Jadi kalau kita tahu kita lagi perang, bisa tidur saudara secara roh? Bisa lengah? Kalau tentara lagi perang, boro-boro mau tidur saudara. Makanya kalau nggak salah di Rusia, ada pelatihan tentara sampai nggak boleh tidur dikasih obat terus saudara. Saya pernah baca beritanya. Karena untuk berjaga-jaga tentaranya dilatih supaya nggak tidur. Sampai se ekstrim itu. Sekali kita tidur, kena tembak oleh musuh. Secara rohani kita tidur, kita lengah, mulai dagingnya lebih besar, buka celah, kena tembak langsung. Itu kan perang seperti itu kan. Efesus 6 ayat 12 kita baca, Efesus 6 ayat 12. Satu, dua, tiga. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara di dunia ini hanya ada dua jalan kan. Saudara mau jadi alat perangnya setan atau mau jadi alat perangnya Tuhan. Ini tergantung dari bagaimana cara kita hidup. Bisa paham ya saudara ya? Cuma antara dua ini. Kalau jadi alat setan, ya selalu melawan pekerjaan Tuhan. Menghancurkan gerejanya, memecah belah gerejanya, menyerang gerejanya. Jadi alat siapa itu? Hah? Masa Tuhan ngancurin gerejanya sendiri, saudara? Ya alat iblis. Berhati-hati, saudara. Ini pun termasuk kita. Kita bisa jadi alat setan. Jadi, apapun yang kita lakukan di dunia ini berdampak dengan yang akan terjadi di sorga.
Kita lihat Matius 16 ayat 19. Seberapa seriusnya saudara kehidupan kita di dunia ini. Matius 16 ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di. Jadi betapa berdampaknya hidup di sini untuk di sana saudara. Setiap ucapan, setiap tindakan, semua memberikan dampak kepada dunia sorga, dunia roh. Serius banget gak jadinya? Bisa kita hidup dengan seenak kita, selengan ya namanya ya. Whatever, swag, apa. Bisa hidup seperti itu saudara. Kalau kita tahu setiap hal berdampak kepada di sana. Dan kita adalah prajurit Allah. Orang percaya sejati adalah sosok istimewa dan luar biasa. Karena apapun yang dikerjakan di dunia terikat ke sorga saudara. Terkonek gitu. Terhubung. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah sadar identitas kita seperti itu besarnya, pentingnya, signifikannya, yang kita katakan, yang kita lakukan, tujuan hidup kita harus sangat kita jaga. Karena akan memberikan dampak pada dunia surgawi. Dunia jasmani ada kesehatannya kan. Kalau mau sehat, kita harus jaga kesehatan seperti olahraga, makan vitamin, jaga makanan dan lain-lain. Demikian juga dengan kesehatan rohani kita. Kesehatan rohani kita hanya dapat dijaga oleh firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman, kita dapat mengerti kondisi rohani kita. Di saat kita sakit secara rohani, kita tidak dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Kita menjadi keras kepala. Bahkan tidak dapat mengerti dunia roh. Jadi terima firman, bukan terima kasih karunia untuk membuat kita bertobat dan berubah. Terima firman malah jadi seperti orang Farisi. Menyalibkan Yesus. Kalau kita tidak jaga kesehatan jasmani, misalnya mulai makan sembarangan, apa yang akan terjadi saudara? Hah? Inflamasi. Sakit kan? Sakit. Demikian juga dengan rohani kan saudara. Firman Tuhan tidak boleh hanya sebatas harus yang manis terus dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan harus jadi obat pahit yang memulihkan kesehatan rohani kita. Kalau kita hanya mau makan yang manis saja, yang enak-enak saja, apa yang terjadi? Kolesterol dan diabetes. Ya. Demikian secara rohani. Jika cuma mau terima firman yang manis, enak-enak didengar, ya sakit secara rohani saudara. Tapi firman Tuhan pun harus pahit, yang menyegarkan, yang memperbaiki diri kita. Baru namanya diet seimbang. Referensi, sudah tulis aja, Wahyu 10 ayat 9, Wahyu 10 ayat 9, 2 Timotius 4, 2-4. 2 Timotius 4, 2-4. Kita lihat Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Ya, 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat. Jadi keberadaan kita, eksistensi kita secara jasmani ini diciptakan oleh dunia roh. Makanya dunia roh adalah dunia yang nyata. Kita diciptakan dari yang tidak kelihatan. Maka kalau begitu, kalau kita aslinya dari yang tidak kelihatan, sebenarnya asal kita adalah dunia roh, sumber sukacita kita, kekuatan kita, motivasi kita, semuanya harus bersumber dari hal rohani, hal roh. Biarlah kesukaan kita hanya berasal dari dunia roh, bukan pada dunia jasmani lagi. Amin. Semoga saudara, dunia ini membuat saudara merasa hampa. Sehingga saudara jadi cuma cari Tuhan. Kalau dunia ini membuat saudara merasa puas dan bahagia, dangerous. Artinya kita lebih menjadi manusia daging. Karena daging suka duniawi, saudara. Jadi bisa periksa diri kan sekarang, saudara. Mana yang lebih menyukacitakan saudara?
Pergi ke Komsel Jojo apa pergi ke mall? Atau Komsel Jojo diadakan di mall? Excuse ya. Kesimpulan. Kesimpulan. Siapakah aku? Who am I? Di Alkitab, semua umat Tuhan, para bapak leluhur iman, melalui penderitaan, melalui ujian, melalui kesusahan, dan ini semua terjadi beriringan dengan berkat, kemuliaan, dan kasih karunia, serta kehormatan. Ya, beriringan dengan berkat, kemuliaan, kasih karunia, dan kehormatan. Melalui semua pengalaman dan tahap kehidupan mereka, mata rohani mereka menjadi terbuka. Sehingga mereka dapat masuk ke dalam dunia roh. Dunia yang nyata. Kita lihat. Ibrani 11, 25 sampai 27. Ibrani 11, 25 sampai 27. 1, 2, 3. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini yang memampukan Musa untuk meninggalkan semua kenikmatan, kemewahan Mesir. Dia lebih rela menderita dengan umat Tuhan. Dia hempaskan semua kekayaan Mesir, kekayaan dunia ini karena dia melihat hal yang tidak kelihatan. Ia hanya melihat hal-hal yang ada di dunia roh. Di saat kita mengerti dunia roh, segala hal yang ada di dunia jasmani ini menjadi tidak berarti, menjadi tidak lagi menakutkan, dan segala keterikatan kita pada hal yang ada di dunia jasmani akan terputus. Saudara mau seperti itu? Ini yang memampukan semua bapak leluhur iman untuk maju, saudara. Makanya mereka mampu memberikan segalanya bagi Tuhan. Bahkan kehilangan hal-hal duniawi bagi para bapak leluhur menjadi hal yang tidak menyakitkan. Karena mereka selalu melihat ke dunia yang tidak kelihatan. Dunia yang nyata. Segala penderitaan, segala kesusahan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk memisahkan kita dari keterikatan di dunia. Penderitaannya saudara makin mau cepat selesai, makin pengen singkat, dan jangan terlalu banyak, lepasin ikatan dengan dunia. Semakin terikat, semakin menderita, saudara. Karena Tuhan sayang, pengen tarik kita, saudara. Jadi untuk shortcut penderitaan kita apa, saudara? Jangan terikat dengan dunia. Jangan ada yang kita kasihi lebih dari Tuhan di dunia ini. Jangan ada berhala. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita membuka mata kita untuk dapat melihat dengan sudut pandang yang benar. Sehingga sisi rohani kita menjadi terbangun. Tuhan mempunyai metode dan jalan yang berbeda bagi setiap orang. Tapi hasilnya sama, yaitu membuat orang tersebut mengenal Tuhan dengan benar dan penuh sehingga menjadi manusia roh. Hari ini mari kita lihat identitas yang sejati diri kita masing-masing. Siapakah aku sebenarnya di mata Tuhan? Kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 9 sebagai ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Luar biasa nggak, saudara? Sekali lagi, who am I? Chosen generation, betul. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Royal priesthood, saudara. Royal priesthood, bayangin. A holy nation. Bangsa yang kudus. His own special people, bahasa Inggrisnya. Umat kepunyaan Allah sendiri.
Bahasa Inggrisnya his own special people. Bayangin saudara, saudara itu umat spesial kepunyaan Allah. Luar biasa nggak saudara? Kalau saudara punya barang di rumah, ada satu barang yang saudara sayang banget sampai saudara anggap itu spesial. Karena memiliki makna yang dalam buat saudara. Apa yang akan saudara lakukan terhadap barang tersebut? Hmm? Diapain kok? Dirawat baik-baik, terus diapain lagi sama saudara? Disimpan dengan baik, dikunci, taruh di brankas mungkin, dibersihkan terus. Sangat-sangat berharga sekali. That is who we are in the eyes of God. Jadi jangan pernah lagi sekarang merasa, aku mah terpuruk, aku mah hina. Hina ya maksudnya hina berdosa, iya. Tapi kalau di dunia ini, sudahlah, saya tidak ada maknanya. Lebih baik saya mati saja. Terus orang-orang di sekitar saudara menghina-hina saudara, mencela saudara. Ingat, itu semua adalah identitas yang keliru, saudara. Tapi identitas sejati kita, sekali lagi, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang spesial. Udah pakai tambahan spesial, saudara. Dikhususkan. Biarlah ini semua menjadi identitas sejati kita. Supaya ini jadi identitas sejati kita, kita pertama harus hidup menjadi manusia roh. Kedua, menjadi manusia batiniah. Ya, walaupun kita orang yang berdosa, tapi kita telah dibenarkan oleh karena Kristus Yesus. Dan kita menjadi ciptaan yang paling mulia, yang paling berharga. Amin. That is who we are. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kau berikan. Biarlah Bapa, Engkau selalu membawa, menuntun kami, menyucikan, membersihkan kami, sampai kami menjadi manusia roh yang sepenuhnya. Pertumbuhan iman biarlah kau berikan kepada kami semua, sehingga semakin hari kami semakin naik ke atas, bukan semakin turun. Biarlah kami tidak melihat perkara-perkara duniawi yang sia-sia. Biarlah kami tidak menjadi kekanak-kanakan, tapi kami dapat menjadi manusia roh yang dewasa, yang menyukakan hatimu. Bapa, biarlah identitas sejati kami, biarlah kami pegang erat sampai kami tiba di kerajaan surga. Biarlah kami tidak kehilangan identitas ini. Biarlah nama kami dapat selalu tercatat di dalam kitab kehidupan. Biarlah kehidupan kami memiliki salib-Mu, menyangkal diri kami, melupakan identitas lama kami. Bangkit dan mengambil salib itu Bapa, dan mengikut, mentaati perintah-Mu. Apapun itu sampai tiba di kerajaan surga, di dunia nyata yang sebenarnya. Biarlah kami tidak tertipu oleh dunia jasmani yang hanya seperti imajinasi, tipuan belaka. Semua hal fana yang sementara ini. Biarlah kami hanya memandang kepada dunia roh. Buka mata hati kami Bapa, buka mata rohani kami Bapa. Sehingga setiap hari kami melihat hanya kepada dunia roh. Menyadari bahwa ini adalah peperangan roh yang terus berlangsung dengan sengit dan semakin sengit di akhir zaman. Biarlah kami mengingat identitas kami. Biarlah kami terus berperang, tidak tertidur, tidak menjadi lengah, sehingga iblis menghancurkan identitas kami di hadapan-Mu. Bapa, biarlah apapun yang kami perbuat, kami lakukan, kami ucapkan, semua sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sehingga apapun yang kami ikat di bumi ini dapat kami ikat di sorga. Dan semuanya untuk kemenangan dan kemuliaan-Mu saja. Biarlah Kau menyertai setiap keluarga, juga bagi jemaat kudus yang sedang sakit sehingga berhalangan hadir. Bila firman-Mu yang menciptakan kami semua datang kepada setiap tubuh yang sakit, memulihkan secara sempurna setiap sel, organ, dan mengenyahkan segala sakit penyakit virus apapun. Bapak, biarlah segala kegelapan dalam hati, dalam keluarga, dalam gereja dienyahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan dan kedahsyatan-Mu menyertai gereja-Mu, jemaat kudus-Mu, menyertai setiap pemimpin, menyertai seluruh keluarga kami Bapak. Hanya dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Our Father who art in heaven, kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive for those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, power, and glory. Amin. Berikan kemuliaan untuk firman Tuhan.